Sobat Fakta, siapa sih yang gak kenal dengan sosok yang satu ini? Disebut-sebut sebagai ulama karismatik sekaligus kontroversial. Namanya kembali mencuat setelah bentrokan panas di Pemalang baru-baru ini. Tapi, tahukah kamu bahwa Habib Rizik Syihab ternyata pernah sekolah di SMP Kristen dan gelarnya bukan cuma sarjana, tapi sampai doktor dengan tesis tentang 73 aliran Islam. Wah, siap-siap terkejut karena kali ini kita akan membedah 5 fakta paling menarik dan mengejutkan dari sosok yang disebut imam besar seumur hidup FPI. Fakta pertama, latar belakang pendidikan yang tak terduga. Rizik Syihab lahir di Petamburan, Jakarta, 24 Agustus 1965. Ayahnya wafat saat ia masih bayi, dan ia dibesarkan oleh sang ibu. Tapi ini dia yang bikin banyak orang gak nyangka. Setelah lulus SD, Rizik melanjutkan ke SMP Kristen Bethel Petamburan. Yep, seorang ulama yang dikenal keras dalam dakwahnya. Ternyata pernah mengenyam pendidikan di sekolah Kristen, tapi perjalanan akademiknya nggak berhenti di situ. Sarjana cum laude dari Universitas Raja Saud, Arab Saudi, S2 di Universitas Malaya, Malaysia, dan puncaknya, gelar doktor di sabetnya tahun 2021. Saat dia masih berstatus terdakwa, tesis tiganya mengulas 73 aliran dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa pandangannya bukan cuma emosi, tapi juga hasil dari konstruksi intelektual yang dalam. Oh iya, gelar lainnya, Mufti Agung Kesultanan Sulu di Filipina tahun 2019 loh. Wah, makin kompleks ya. Fakta kedua, pendiri FPI dan berseraknya kontroversi. Tahun 1998, di tengah euforia reformasi, Rizik mendirikan Front Pembela Islam, organisasi yang mengklaim diri sebagai polisi agama. FPI terkenal dengan aksi massa besar-besaran, dari protes Ahok hingga demo anti-Amerika. Tapi, di sisi lain, FPI juga dikenal kasus kekerasan. Insiden Ketapang 1998, 14 orang tewas. Monas 2008, penyerangan terhadap Akakbidi. Rizik sempat dipenjara karena provokasi kekerasan. Pemerintah akhirnya membubarkan FPI pada akhir 2020 dengan tudingan serius, tindakan teroris, kriminal, ancaman terhadap ideologi negara. Bahkan, ada rekaman sumpah setia kepada ISIS yang disorot pemerintah. Tapi, apakah pengaruh Rizik hilang? Nope. Setelah FPI bubar, muncul organisasi baru, Front Persatuan Islam, dan kini digawangi menantunya sendiri. Fakta ketiga, drama di Arab Saudi dan kepulangan yang heboh. Tahun 2017, Rizik hijrah ke Arab Saudi di tengah kasus hukum yang membelit. Dan sejak itu, kepulangannya jadi drama panjang. Ada yang bilang dia dicegah pulang karena dendam politik, tapi versi pemerintah, masalah overstay dan denda ratusan juta. November 2020, akhirnya dia pulang ke tanah air dan disambut lautan manusia di bandara. Sayangnya, penyambutan besar itu langgar protokol COVID-19. Sampai ada pejabat yang dicopot. Setelah itu, Rizik dipenjara Desember 2020 dan baru bebas bersyarat pada Juli 2022. Ia mengklaim ini murni hukum, bukan politik. Fakta keempat, ideologi yang menantang arus utama, anti-liberalisme, anti-sekularisme, anti-pluralisme. Itulah sikap ideologis Habib Rizik. Buku-bukunya seperti Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam jadi bukti. Tapi, menariknya, ia justru mengklaim diri sebagai pembela Pancasila. Menurut Rizik, Pancasila harus ditafsirkan sesuai Islam, terutama sila pertama dan keempat. Namun, pandangannya ini sering bentrok dengan ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah. Ia juga kerap tampil sebagai simbol oposisi non-formal, apalagi ketika lawan politik pemerintah sedang melemah. Fakta terkini, bentrokan di Pemalang, Juli 2025. Dan ini dia yang bikin heboh timeline medsos minggu ini. Tanggal 24 Juli 2025, bentrokan pecah di Pemalang saat acara Tabligh Akbar menyambut Tahun Baru Islam yang menghadirkan Habib Rizik. Kelompok lain mencoba menerobos lokasi, lalu massa berbaju putih versus kelompok berbaju hitam, saling lempar batu, kejar-kejaran, hingga jatuh korban luka, termasuk beberapa anggota polisi. TNI dan polisi turun tangan, tapi acara tetap berlangsung hingga selesai. Ini bukti, meski FPI sudah dibubarkan, pengaruh Rizik belum padam. Bahkan,
ia masih mampu memicu eskalasi massa dalam skala besar, dari sekolah Kristen hingga gelar doktor di Malaysia, dari deklarasi FBI hingga bentrokan berdarah di Pemalang, dari penjara hingga digandrungi jutaan pengikut. Habib Rizik Syihab adalah sosok kompleks penuh karisma, kontroversi, dan pengaruh yang nyata dalam lanskap politik dan keagamaan Indonesia. Ia bukan sekadar tokoh, tapi simbol perjuangan ideologis, dan kadang, konflik sosial. Nah, menurut kalian gimana? Apakah pengaruh Rizik akan terus membesar? Atau justru perlahan meredup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Like kalau kamu merasa video ini informatif, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten sejarah, politik, dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras, dan jangan lupa, fakta itu penting, bukan opini